Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang masih mengandalkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi turun-temurun dalam mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ciri-cirinya ialah bertumpu pada alam seperti berburu, berladang, atau barter. Tidak ada teknologi modern, hubungan ekonomi sangat sederhana, serta produksi hanya untuk kebutuhan, bukan mencari keuntungan. Kelebihan sistem ekonomi tradisional ialah hidup sederhana dan selaras dengan alam, minim persaingan dan konflik ekonomi, serta dengan kekurangan seperti sulit berkembang, produktivitas rendah, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan kompleks masyarakat modern. Contohnya ialah beberapa suku pedalaman di Afrika, Amazon, atau Papua masih menerapkan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi syariah Islam. Bayangkan sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menekankan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Itulah sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran, hadis, serta prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi diatur agar sesuai dengan syariat Islam. Ciri-ciri sistem ini ialah dilarang adanya riba, gharar atau ketidakjelasan, dan meisir, spekulasi atau untung-untungan. Menekankan keadilan dalam transaksi, zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen distribusi kekayaan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kelebihan sistem ini ialah adil dan beretika, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun dengan kekurangan belum banyak dipahami secara menyeluruh, penerapannya butuh regulasi kuat, dan terkadang berbenturan dengan sistem global yang kapitalis. Contohnya seperti negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia sudah menerapkan prinsip syariah, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan. Jadi sistem ekonomi syariah bukan hanya soal uang, tapi juga soal keberkahan hidup dan keadilan sosial. Sistem ekonomi feodalisme. Apakah Anda tahu bahwa sebelum lahirnya sistem ekonomi modern, dunia pernah hidup dalam sebuah sistem yang disebut feodalisme? Sistem ekonomi feodalisme berkembang di Eropa pada abad pertengahan, sekitar abad ke-9 hingga ke-15. Dalam sistem ini, kekuasaan ekonomi sepenuhnya berada di tangan para bangsawan dan tuan tanah. Sementara rakyat kecil, khususnya petani, hanya menjadi penggarap. Ciri utama feodalisme adalah hubungan timbal balik antara tuan tanah dan petani. Para tuan tanah memberikan lahan kepada petani untuk digarap. Sebagai gantinya, petani wajib memberikan sebagian hasil panen mereka kepada tuan tanah sebagai bentuk upeti atau pajak. Namun, posisi para petani sangat lemah. Mereka tidak memiliki hak atas tanah, bahkan tidak jarang dianggap sebagai bagian dari aset tuan tanah. Hal ini membuat ketimpangan sosial sangat besar pada masa itu. Keunggulan sistem ini adalah stabilitas sosial yang cukup terjaga, karena setiap orang sudah memiliki peran yang jelas. Akan tetapi, kelemahan jauh lebih besar. Sistem feodalisme cenderung mengekang kebebasan individu, menimbulkan kesenjangan sosial, dan menghambat perkembangan ekonomi, karena rakyat kecil tidak pernah benar-benar sejahtera. Contoh nyata penerapan feodalisme dapat ditemukan di Eropa Barat, terutama di Prancis dan Inggris sebelum revolusi. Bahkan di beberapa wilayah Asia juga ditemukan bentuk feodalisme, meskipun dengan karakter yang berbeda. Sistem ini mulai runtuh ketika perdagangan internasional berkembang, kelas menengah tumbuh, dan masyarakat mulai menuntut kebebasan serta hak milik pribadi. Dari sanalah lahir berbagai sistem ekonomi baru seperti merkantilisme, kapitalisme, hingga sistem yang kita kenal sekarang. Sistem ekonomi merkantilisme. Setelah runtuhnya sistem feodalisme di Eropa, dunia memasuki sebuah era baru yang disebut merkantilisme. Sistem ekonomi ini berkembang antara abad ke-16 hingga abad ke-18, terutama ketika bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan ekspedisi dan penjelajahan samudera. Merkantilisme berfokus pada satu hal utama, kekayaan negara diukur dari seberapa banyak emas dan perak yang dimilikinya. Dengan kata lain, semakin banyak logam mulia yang disimpan, semakin kuatlah negara tersebut. Ciri utama dari merkantilisme adalah perdagangan internasional yang ketat. Negara berusaha mengekspor sebanyak mungkin barang dan membatasi impor agar emas tidak keluar dari negaranya. Proteksionisme, pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri, misalnya dengan mengenakan tarif tinggi pada barang impor. Kolonialisme, banyak negara Eropa menjajah wilayah lain demi mendapatkan bahan mentah murah dan pasar baru untuk produk mereka. Keunggulan sistem ini adalah berhasil mendorong pertumbuhan perdagangan global, lahirnya kota-kota pelabuhan, serta perkembangan teknologi pelayaran.
Namun kelemahannya juga besar. Sistem ini menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap koloni, kesenjangan ekonomi antara negara jajahan dengan penjajah, serta peperangan antar negara demi memperebutkan sumber daya. Contoh nyata penerapan merkantilisme bisa dilihat pada Inggris, Spanyol, Portugal, dan Belanda. Mereka memperluas wilayah kekuasaan, menguasai jalur perdagangan, bahkan mendirikan perusahaan besar seperti VOC di Belanda dan AIC di Inggris. Namun, seiring berkembangnya ilmu ekonomi modern, terutama dengan pemikiran tokoh Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776, merkantilisme mulai ditinggalkan. Adam Smith menekankan pentingnya kebebasan pasar yang kemudian melahirkan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme. Setelah era merkantilisme berakhir, dunia memasuki babak baru dengan lahirnya kapitalisme. Sistem ini dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 melalui karyanya yang terkenal, The Wealth of Nations. Kapitalisme menekankan pada kebebasan individu dalam mengatur kegiatan ekonomi tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Intinya, setiap orang bebas untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan kekayaan mereka sendiri. Ciri utama kapitalisme, hak milik pribadi. Individu boleh memiliki tanah, modal, dan sumber daya lain untuk dikembangkan. Kebebasan pasar, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, bukan pemerintah. Persaingan bebas, perusahaan bersaing satu sama lain untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan murah. Dan motif laba, tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kelebihan kapitalisme ialah mendorong inovasi dan kemajuan teknologi karena persaingan yang sehat, memberikan kebebasan bagi individu untuk berusaha dan berkembang, serta efisiensi ekonomi lebih tinggi karena harga terbentuk secara alami sesuai permintaan pasar. Kelemahan kapitalisme ialah sering menimbulkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, bisa memunculkan monopoli di mana satu perusahaan besar menguasai pasar, serta rentan terhadap krisis ekonomi seperti Great Depression tahun 1929 di Amerika Serikat. Contoh negara yang menganut kapitalisme adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan sebagian besar negara barat. Bahkan globalisasi modern saat ini banyak dipengaruhi oleh prinsip kapitalisme. Sistem ekonomi sosialis berbeda dengan kapitalisme yang menekankan kebebasan individu. Sosialisme justru menekankan kepemilikan bersama dan kendali penuh pemerintah terhadap perekonomian. Sistem ini banyak dipengaruhi oleh gagasan Karl Marx dan Friedrich Engels, khususnya dalam karya The Communist Manifesto tahun 1848. Inti pemikirannya adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ciri utama sosialisme atau komando adalah kepemilikan negara atas alat produksi, tanah, pabrik, dan sumber daya dikuasai oleh negara, bukan individu. Pemerintah mengatur penuh ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga harga barang ditentukan oleh kebijakan negara. Tidak ada persaingan bebas, semua usaha biasanya dikelola oleh negara atau koperasi, sehingga persaingan nyaris tidak ada. Dan kesejahteraan bersama, tujuan utama bukan keuntungan pribadi, tetapi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan sistem sosialis adalah meminimalisir kesenjangan sosial karena kekayaan dibagi rata, memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan tersedia untuk semua orang, dan menciptakan rasa keadilan sosial karena tidak ada dominasi oleh kaum kapitalis. Namun kelemahan sistem sosialis ialah kurangnya inovasi karena tidak ada persaingan antar individu atau perusahaan. Birokrasi rumit karena semua diatur oleh pemerintah, sering menimbulkan inefisiensi. Kadang justru melahirkan otoritarianisme di mana pemerintah terlalu dominan dan membatasi kebebasan warga. Contoh penerapan seperti di negara Uni Soviet sebelum runtuh pada tahun 1991. Kuba dengan sistem ekonomi terpusat, Korea Utara hingga kini masih menerapkan sosialisme ketat. Cina juga pernah sangat komando, meskipun sekarang sudah banyak menggabungkan unsur pasar menjadi lebih campuran. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem pasar kapitalis dan sistem komando sosialis. Artinya di dalamnya ada kebebasan individu untuk berusaha, tetapi pemerintah tetap ikut campur tangan dalam hal-hal tertentu demi menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Sistem ini muncul karena kenyataannya kapitalisme murni sering menimbulkan kesenjangan sosial, sementara sosialisme murni cenderung menghambat kreativitas dan pertumbuhan. Maka campuran dari keduanya dianggap lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan banyak negara modern. Ciri utama sistem ekonomi campuran. Pertama ialah kepemilikan ganda. Sektor swasta boleh memiliki usaha, tapi pemerintah tetap menguasai sumber daya vital seperti listrik, air, transportasi, atau pertahanan.
Yang kedua adalah peran ganda, individu bebas berinovasi dan mencari keuntungan, sementara pemerintah bertugas mengatur agar tidak terjadi monopoli atau ketidakadilan. Yang ketiga adalah kebijakan kesejahteraan. Pemerintah menetapkan aturan seperti pajak, subsidi, atau program bantuan sosial untuk menjaga pemerataan ekonomi. Yang terakhir ialah fleksibel, karena sistem ini bisa condong ke pasar atau ke negara, tergantung kebijakan masing-masing pemerintah. Kelebihan sistem campuran: fleksibel, bisa menyesuaikan kebutuhan negara, mendorong inovasi karena individu tetap punya kebebasan berusaha. Pemerataan lebih terjaga karena pemerintah hadir melindungi kelompok lemah. Stabilitas lebih tinggi karena tidak sepenuhnya bergantung pada pasar bebas. Kelemahan sistem campuran ialah campur tangan pemerintah terkadang berlebihan sehingga mengurangi efisiensi. Masih ada potensi kesenjangan sosial meskipun lebih kecil dibanding kapitalisme murni. Bisa menimbulkan korupsi atau kolusi jika pemerintah tidak transparan dalam mengatur perekonomian. Contoh penerapan seperti di Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi Pancasila yang termasuk campuran, dengan swasta dan negara sama-sama aktif. Prancis, Jerman, Jepang, India juga termasuk negara dengan sistem ekonomi campuran. Bahkan Amerika Serikat yang dikenal kapitalis juga tetap punya regulasi ketat dan program kesejahteraan sosial.